kasus ini. Di balik penulisan ini ada banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan. Kenapa mereka boleh berada dalam situasi ini? Mengapa pengajaran ini boleh mereka dengar? Karena mereka telah mencapai satu tahap yang layak untuk menerima firman doktrin seperti ini. Tapi jika mereka belum layak, maka Rasul Paulus tidak mengungkapkan pengajaran-pengajaran seperti ini. Mereka belum dapat mengangkat itu. Mereka belum siap untuk berperang. Mereka tidak layak berpegang dengan firman Tuhan. Mereka tidak layak disebut diberi pengajaran tentang mereka pinggang keadilan, kebenaran, dan berjuzira keadilan, berkasut karena untuk memberitakan Injil dan seterusnya. Belum layak. Tetapi karena mereka telah mencapai satu tahap di mana Rasul Paulus mengatakan, kamu sudah meninggalkan satu keadaan ini, kamu sudah berada dikatakan kalau kita bilang kelas-kelasnya kelas 1. Kamu rela diproseskan. Karena mereka adalah satu di antaranya orang Yahudi dan non-Yahudi sudah menjadi satu, dapat menerima satu sama lain, tidak ada lagi membedakan. Kau kelas rendah dan kelas tinggi. Kali pun saya punya karunia, ini orang-orang bergolongan karunia yang banyak, ini karunianya tidak ada apa-apanya. Tidak ada, ini semua. Kalau kita hubungkan penulisan Rasul Paulus dengan kitab-kitab yang lain, wah, macam kita tidak mau. Tapi belajarnya bukan senang saja. Kita baca semua buku, kemudian kita doakan, baru kita hubungkan satu sama lain. Inilah yang saya buat. Saya harap Anda dapat mengerti. Kalau Anda membacanya, kamu sulit menemukan ini. Tapi kalau dengarnya, ini baik-baik supaya kamu dapat mengajar pacarmu, suamimu, istrimu, keluarga, teman-teman. Oke? Saya ingin tanya, bagaimana kondisi kita sekarang? Kalau khotbah penyampai firman Tuhan itu tidak mengerti mengenal ini, maka kita hanya di sini sampai Tuhan datang. Kita hanya mempunyai kata hiasan, hanya sebagai satu kebanggaan. Hoi saudara-saudaraku, mari kita berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jerakan keadilan. Tetapi sebenarnya belum sampai waktunya Anda untuk mendengar itu, karena belum ada kerelaan menerima kebenaran seutuhnya, sepenuhnya. Menurut kitab Wahyu, Efesus adalah jemaat yang paling hebat dari semua jemaat. Amin. Mereka boleh membuktikan pengajaran-pengajaran yang tidak betul. Bukan pastornya, jemaatnya. Orang khotbah di sana mereka belajar, mereka sudah tahu, wow, ini menyimpang gitu. Sampai kepada roh palsu pun mereka beritahu. Tetapi apa yang membuat mereka diceram dan ditolak oleh Tuhan, ditegur keras oleh Tuhan? Mereka meninggalkan kasih yang semula. Mereka meninggalkan kasih yang semula. Siapa yang menyebabkan kasih semula ditinggalkan itu? Saya ingin katakan kepada kita, bukan jemaatnya yang memulakannya, tetapi kepala-kepala dalam jemaat, para majelis gereja, para penatua kalau zaman sekarang, para pendeta dan gembala. Mereka yang memulakan suatu bangunan yang hebat sekali, lalu mereka menghiaskan bangunan itu dengan pengertian dan keinginan itu sendiri, sehingga jemaat kehilangan kasih yang semula, kehilangan arah praktek hidup yang tepat. Mengapa kita pelajari ini dengan baik-baik? Sebab kalau tidak, pada penghujungan kehidupan, perjalanan kehidupan Kristen kita dapat kehilangan kasih yang semula. Sebab apa? Mungkin pertama di antaranya program yang menumpuk, idea yang luar biasa, keinginan untuk serupa dengan cara dunia untuk mengembangkan dirinya.
kita kurang melihat apa pimpinan Roh Kudus dan Tuhan untuk mengembangkan diri kita dan membentuk kita. Kita harus masukkan semua idea dari dunia, dari Perdana Menteri, segala bentuknya kita masukkan gereja, sehingga tidak dapat Roh Kudus memimpin gereja. Sebab itu, kesuapan kasih mulai berhilang. Satu-satu daripada firman Tuhan yang begitu banyak yang mereka perolehi, sirna. Diganti dengan apa? Undang-undang, peraturan, metode-metode, dan sebagainya. Yang berasal dari mana? Dari Saul. Jangan kira gereja kalau sudah dibangun, ia tetap gereja. Saya ingin tanya, dalam sejarah, sepanjang sejarah, gereja mana yang pernah melahirkan umat Tuhan sampai hari ini? Efesus. Sampai di KK pun ada Efesus punya gereja. Ada? Ya. Sebab apa? Masing-masing hancur. Sedih? Jangan kira semua gereja itu gereja dibangun oleh Allah. Memang dibangun dalam nama Yesus, dibangun oleh para pemimpin hamba Tuhan. Tetapi pada akhirnya ada orang-orang yang merampasnya. Siapakah yang merampas itu? Mari kita lihat. Inilah hati yang tidak dirubah, hidup dalam kerajaan Allah ini. Orang-orang yang tidak siap untuk melepaskan masa lalunya, meninggalkan segala keadaan hidupnya, mereka tetap seperti itu. Mereka rasa kurang selesa, kurang enak kalau mereka tidak mengamalkan yang lalunya dalam hidup mereka. Mereka tidak siap untuk mulai dari nol, dari kosong. Tidak siap untuk merendahkan hati dan mengosongkan diri. Tidak siap untuk segala-galanya. Tidak mau menjadi anak lembu, anak sapi yang dipimpin oleh induk sapinya membajak bersama Kristus. Tidak mau dan tidak mau, belum siap, dan belum siap. Tetapi mereka berbicara atas nama Yesus. Mereka berdoa dalam nama Yesus. Mereka melayani dalam nama Yesus. Membangun gereja dalam nama Yesus. Dengan kekuatan apa? Pertama, duit. Kedua, pengaruh. Ketiga, organisasi. Keempat, kuasa. Dan seterusnya. Gereja dapat dibangun dengan cara apa saja. Tanpa Kristus dapat dibangun, saudara. Tanpa kehadiran Kristus. Percayalah. Sebab itu, Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, maksud saya. Walaupun dia pernah mengadakan mujizat, keajaiban, tidak masuk saya. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya pernah berdoa demi namamu, saya berkhotbah, saya menginjil, ada mujizat lagi. Tuhan katakan, saya tidak kenal kamu. Hanya daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 15 ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Memang mereka beribadah kepada Yesus, mengangkat nama Yesus, pesta dengan nama Yesus, mengangkat kebenaran Yesus. Tetapi apa yang mereka taati? Percuma mereka beribadah kepadaku. Apa yang mereka lakukan? Sebab mereka mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Mereka hidup mempraktikkan apa yang dilakukan dibuat oleh manusia, bukan yang diajar oleh Allah, bukan yang diajar oleh kebenaran. Sekarang cek diri kita. Siapa memimpin dirimu selama ini? Siapa engkau? Saya mau Anda pastikan Anda hulu ayu. Kalau tidak tahu menempatkan diri kita, kalau kita tidak tahu mengoreksi diri kita, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Anda orang berharga yang dimulakan Allah dengan harga yang luar biasa, dicipta oleh gambar dan rupa Allah. Kemudian Anda dan saya ditebus dengan diri Allah sendiri, dengan diri Allah sendiri. Seluruh kemuliaannya ditinggalkan di diri Anda dan saya. Apakah kita berharga?
Pernahkah Tuhan berdiam terhadap hidup? Sia-sia saya khotbah ini, saudara mengajak kepada agar lawan tidak pahami. Sia-sia kita melanjutkan perjalanan kehidupan Kristen kita menjadi orang Kristen sampai mati, kita tidak mengenal ini. Kalau kita tidak paham ini, itu kekayaan rohani bagi anak-anak Kristus, anak-anak Allah itu, yang diberikan Allah itu hanya menjadi apa? Kenangan saja, hiasan saja bagi kita, teori saja bagi kita. Kita tidak ada dalam bagiannya. Kita ada otaknya, kita ada pegang teorinya, tapi hidup kita tidak ada di dalam dia. Sebab itu semua kita mengenali. Halo, apakah ini berat bagi kita? Jelas? Bagaimana sekarang? Apa kita perlu berjalan? Atau kita perlu berdiam diri untuk menanyakan diri kita? Kalau kita tidak tahu mencari makanan yang sesuai dengan diri kita, itu membahayakan kita. Nanti kamu ada kolesterol, kencing manis, kali daun, jantung, stroke dan sebagainya. Makanan rohani sangat penting bagi Anda. Tuhan menempatkan Roh Kudus di hati kita. Percaya kepada Roh Kudus itu. Percaya kepada Yesus itu. Jangan percaya kepada orang yang menyatakan dia adalah pengantara Roh Kudus untukmu. Percaya dengan dirimu sendiri bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus yang dahsyat. Dia boleh memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Belajar dengan dia, tanya dia. Sebab itu saya selalu berkata di mana saya melayani, saya selalu minta orang menguji. Pulang ke rumah setelah saya berkhotbah, ataupun ada di bawah naungan pelayanan saya, pulang ke rumah berdoa dengan rendah hati. Bukan berdoa untuk mempersalahkan, bukan berdoa untuk menyatakan Tuhan, menunjukkan kepada Tuhan hatimu yang engkau tahu, tapi tanya hati Tuhan, tanya mata Tuhan tentang diri orang yang mengajar, tentang kebenaran yang diajar. Apakah dia berasal dari Tuhan? Apakah dia berasal dari manusia? Apakah dia berasal dari organisasi yang menurunkan satu doktrin agar semua orang terikat dengan organisasi itu? Banyak orang rela mati demi organisasi karena khotbah yang diajarkan bukan membawa orang bertemu dengan Yesus, tapi bertemu dengan organisasi itu. Banyak orang mencari-cari hamba Tuhan itu sendiri. Bagaimanapun dia terpaksa harus dicari. Sebab dia tidak pernah menemui Yesus dalam diri. Halo? Ya, banyak lagi. Tapi melihat sebab itu jangan jadi orang Kristen yang terlalu cepat gembira. Baru saja dimasuk ke sana, bawa lagi balik sudah tembiran saudara. Dia tidak tahu itu, dia bawa kembali ke sini. Sudah tembiran. Saya sangat takut tembiran saudara. Karena satu hari saya jumpa Tuhan Yesus. Saya selalu cakap ini, setiap perkataan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan kira jutaan bilion perkataan yang keluar daripada mulut saya tidak ada. Jangan kira satu kata itu Tuhan bisa miss. Tidak ada yang miss. Percaya. Percaya tidak? Jadi hatimu sekarang hati yang mana sih? Yang berbatu? Yang di pinggir jalan?
yang penuh semak duri, apa yang subur? Rasul Paulus katakan manusia duniawi itu manusia yang ada dalam gereja. Dia memuji Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia masih manusia Kristen duniawi. Baca 1 Korintus pasal 1 dan seterusnya, pasal 2, pasal 3. Kejahatan mereka lebih jahat daripada orang non-Kristen. Tetapi mereka penuh bahasa lidah. Kalau mereka berdoa, minta ampun. Rasul Paulus katakan begini, walaupun kamu begitu jahat, yang tidak ada kejahatan terjadi di antara bangsa lain pun terjadi tempatmu, engkau tetap sombong karena bahasa lidah. Sebab itu Rasul Paulus bilang, bahasa lidah itu bukan tanda untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak percaya, tidak beriman. Ini bertiga. Paulus katakan, kejarlah yang utama. Itu bukan tanda rohani, manusia duniawi. Aku tidak berbicara kepada kamu, kata Paulus, seperti manusia rohani, tetapi seperti manusia duniawi. Karena hidup kalian ini. Sebab itu, selepas hari Paskah akan datang, hari itu minggu-minggu yang selepas Paskah, ada ibadah bimbingan untuk orang-orang muda, laki-laki dan perempuan. Ada masa kita dipisah. Siapa yang sedikit ke sana, yang banyak tinggal di sini. Perempuan kalau banyak di sini. Kalau sama banyak, cus dulu. Siapa yang menang, dia ke sana. Siapa yang kalah, dia tinggal di sini. Semuanya berkaitan dengan hidup ini. Kalau saya tidak tolong Anda, kalau saya tidak melihat ini, diberi Tuhan melihat ini, siapa lagi? Saya percaya engkau tidak akan mengurus dirimu sendiri, seperti saya mau melihat engkau. Terlalu banyak yang Anda ingini, dan engkau tetap sayang pada manusia dunia. Percayalah. Kita sulit memberi diri kita dibedah di operation sendiri. Tetapi kalau dokter yang presiden Anda mau tidak mau, korela saja. Oke deh dokter, potong saja. Dokter bilang jangan bimbang, sedikit saja. Itulah tugas saya. Lebih dari seorang dokter. Kalau pasal itu bisu dibiarkan tidak mungkin jadi keisah. Kalau tidak berani potongnya sendiri. Bila tapi kita bilang, gampang ini, cip saja, picit. Kalau tidak dapat fikir tanggung sakit malah dipicit. Orang bilang sakit sekali, kasih gini saja sudah sakit, apalagi picit. Dokter bilang, sekejap saja. Lepas itu lega, seperti ibu yang melahirkan. Awas kamu yang akan melahirkan. Mesej. Apa boleh buat? Istilah karunia Tuhan. Kalau beli tukar-tukar boleh juga, tapi tidak bertukar. Bagus. Perempuan saja. Tuhan yang memberi kekuatan, ya. Ada yang menyesal jadi perempuan. Ada kekuatan untuk perempuan yang sangat luar biasa. Oke. Itulah keadaan kita di dalam Tuhan. Sudah jelas? Waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada dunia, dunia melihat itu. Wow, ada yang datang dengan senang. Haleluya, puji Tuhan, yes. Oh Tuhan, oh haleluya, haleluya. Wah, oke, Tuhan Yesus bilang masuk. Dan Yesus bilang, oh ini pertolongan baru, haleluya, puji Tuhan, bukan puji setan. Dia daftar namamu siapa? Setan. Kasih ubah namamu, malaikat. Gitu. Lalu diubah namanya jadi malaikat di sini, karena dia setan namanya. Bukan si kita. Di sini jadi malaikat. Sudah jadi malaikat di sini, wah haleluya. Tapi ingat, jangan lupa,
hatinya seperti hati tanah di pinggir jalan. Dia hanya gembira sekejap saja. Datang iblis. Wow, yang kau ini apa hal? Apa? Lalu dia tunduk kepada iblis lagi. Lalu dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Kamu tahu, orang-orang ini kalau dia sudah ada di sini, dia tak nak keluar. Dia dah jadi orang Kristen. Apa yang dia buat? Dia akan dipakai setan mempengaruhi orang di sekitarnya. Menjadi alat setan. Itu yang kita bicara tadi. Ya. Musuh kita bukan hanya setan, tapi orang yang dipakai setan. Sebab itu, malaikat Roh Kudus berbicara kepada saya, Efesus 5 ayat 7 tadi. Jangan berkawan dengan mereka. Kalau kita gali kembali pada pembahasan itu, wah, luar biasa itu. Luar biasa. Sebab itu, secara positif, saya ingin tanya, apakah hidup kita selama ini, setelah kita menjadi keluarga Kristen, menjadi anak-anak kerajaan Allah, mulai belajar menjadi berkat? Mau belajar menjadi berkat sudah? Atau masih macam garam dulu? Sudah jadi anak Tuhan, dia punya garam, dibilang garam rohani ini. Dia punya umpat itu umpat rohani secara spiritual. Ini ganas rohani. Kalau dia tumbuk kita, wah ini tumbuk rohani. Macam pembicara beberapa hamba Tuhan. Kau bilang kalau pendeta sama pendeta bertumbuk tidak apa-apa, terang sama terang, tidak ada dosa terjadi di sana. Siapa bilang? Kenapa mereka bela diri? Karena dalam masyarakat agung, dalam masyarakat gereja, masyarakat majelis daerah, majelis pusat, banyak hamba Tuhan bertumbuk. Percayalah, ada yang perang dingin sampai mati, membenci satu sama lain sampai mati. Orang yang membenci ini adalah pembunuh manusia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, 15. Pembunuh manusia tidak ada tempat dalam kerajaan Allah. Pendeta kau pembunuh? Gimana itu? Tapi kalau berdoa luar biasa. Oh, haleluya. Tetapi dia benci jiran di sebelah. Tinggi hatinya juga minta ampun. Bukan terbang tinggi bagi Raja Wali. Tingginya apa? Tinggi hatinya. Seperti tinggi hati itulah Raja Wali. Dia nyanyikan lagu rohani, tetapi hatinya rohana. Orang-orang seperti ini sangat bahaya. Baik. Inilah yang kita bahas di Efesus. Ya? Oke. Cukup pendahuluan ini menjadi khotbah kita sarapan pagi. Sekarang mari kita mau masuk di sini. Sampai jam 3. Siapa yang penang? Yang cakap atau yang duduk? Takkan yang duduk penang. Kamu kan duduk. Dengar saja. Masuk sini, keluar sini pun tidak apa-apa. Oke. Dia katakan di sini kekayaan Allah bagi anaknya. Kekayaan orang Kristen dalam Kristus, bukan kekayaannya, kekayaan. Sorry, saya tidak cek balik ya. Ampuni pendeta. Saya diampuni. Oh, iya. Yang satu, nomor 1, dikurniakan segala berkat rohani dalam surga. Waduh. Dikurniakan segala berkat rohani.
segala. Siapa yang boleh mendaftarkan ini? Satu kata saja menyimpul semuanya. Apa dia? Satu kata saja. Satu kata saja menyimpul ini. Berkat rohani ini. Yesus. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Karena itu, kalau jumpa Yesus, jangan tunggu hadiah di tangan saya. Tangan Yesus. Oh Tuhan, saya sungguh percaya dengan berkat yang di tanganmu. Hanya sebatang pulpen. Kau sudah mempertaruhkan imanmu dan berlagak dengan iman itu. Kenapa mau yang ini mati-matian? Datanglah kepada Yesus. Terima Yesus. Peluk Yesus. Dapatkan Yesus. Kau dapat semua lebih daripada yang dicari-carinya. Halo? Saya mau kita membaca ayat ini. Kalau buka Efesus pasal 6, maaf. Pasal 1. Mulai pada ayat 3. Saya boleh ambil 2 poin saja. Mungkin. Jam berapa ini? 9:30. Baru jam 9 kan? Yang protes itu hatinya macam yang ditulis di atas tadi kan? Janganlah menyesal aku protes. Menyesal si persoalan suciku. Oke? Efesus pasal 1 ayat 3. 2, 3. Wah. Bila berkat rohani terjadi. Ayat 4. Ya, sekali dia ungkapkan ada dua jawaban. Seterusnya,